Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Vistagani dengan NIM 1314230006. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya yang terkait dengan judul peran perencanaan dalam pengelolaan peserta didik. Laporan ini membahas peran perencanaan dalam pengelola peserta didik di SDN 75 Kota Tengah untuk meningkatkan prestasi belajar. Laporan ini disusun sebagai tugas mata kuliah perencanaan pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nofriyanti Jafri, SPDI, MPDI. Baik, langsung saya masuk ke latar belakang pentingnya pengelolaan peserta didik. Pengelola peserta didik merupakan aspek penting dalam pendidikan. Keberhasilan institusi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengajaran, tetapi juga oleh manajemen peserta didik yang efektif. Peran perencanaan pengelolaan peserta didik memiliki peran strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memastikan kebutuhan setiap individu terpenuhi, serta mengoptimalkan potensi akademik dan non-akademik mereka. Masuk ke tujuan dan metode observasi dari hasil laporan saya. Yang pertama, tujuan menganalisis bagaimana perencanaan pengelolaan peserta didik dapat berkontribusi secara efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SDN 75 Kota Tengah. Yang kedua yaitu metode observasi yang saya lakukan itu digunakan 3 metode. Yang pertama, observasi, wawancara, pengamatan langsung, dan studi pustaka. Masuk ke hasil observasi wawancara di SDN 75 Kota. Di sini saya ada 3 yang saya tanyakan, yaitu tentang peran guru dan tenaga kependidikan. Mengenal karakteristik peserta didik, guru berperan dalam mengidentifikasi kemampuan, kebutuhan, minat, dan potensi setiap peserta didik melalui observasi, asesmen, dan komunikasi dengan orang tua. Menyusun program pengelolaan peserta didik bersama tenaga kependidikan, guru merancang program pengelolaan peserta didik yang mencakup aspek pembelajaran, bimbingan, dan pengembangan karakter. Penyusunan sistem administrasi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan bekerja sama dengan pengelolaan data peserta didik seperti pendaftaran, absensi, catatan prestasi, dan portofolio. Dan kolaborasi dalam tim guru dan tenaga kependidikan. Masuk ke pertanyaan kedua, yaitu saya menanyakan tentang kendala dalam pelaksanaan perencanaan di SDN 75 Kota Tengah. Jadi jawaban dari guru itu keterbatasan sumber daya, jumlah guru yang tidak mencukupi, atau kurangnya tenaga pendukung bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Kedua, fasilitas dan sarana, keterbatasan ruang kelas, bahan ajar atau teknologi pendidikan bisa menghambat kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan peserta didik. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang meningkatkan prestasi belajar di SDN 75 Kota Tengah. Pertanyaan analisis kebutuhan, perencanaan pengelolaan peserta didik di SDN 75 Kota Tengah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan memastikan setiap langkah pengelolaan dirancang secara sistematis untuk memengaruhi kebutuhan pendidikan mereka. Kedua, pembagian kelas. Proses perencanaan ini mencakup analisis kebutuhan peserta didik, pembagian kelas yang sesuai penyusunan kurikulum, serta pengelolaan waktu dan fasilitas pembelajaran. Ketiga, pemantauan dan evaluasi. Dengan adanya perencanaan yang baik, guru dapat lebih fokus pada pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan potensi siswa, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Sekarang masuk ke hasil temuan dan pembahasan. Perencanaan yang terstruktur dan sistematis menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan pengelolaan peserta didik. Strategis pengelolaan, penerapan strategi pengelolaan peserta didik yang berbasis perencanaan juga berdampak positif pada peningkatan prestasi belajar.
Peran aktif guru. Peran aktif guru dalam merancang dan melaksanakan perencanaan pendidikan menjadi salah satu kunci keberhasilan.